Ini jadi uzur, nggak masalah. Atau ya dia tidur di waktu sholat, kemudian dia mengamanahkan kepada orang lain. Mohon maaf, Pak Kamal misalkan tidur, ya Pak Kamal tidur ketika masuk waktu sholat, ngomong sama saya, Ustaz, nanti bangunkan saya jam 1. Ya, ternyata saya lupa, Pak. Ya, ternyata saya lupa. Tetap Pak Kamal tetap jadi uzur. Ya, Pak Kamal tetap uzur. Kayak tadi misalkan dia punya kebiasaannya kalau tidur jam 11.43 ketika masuk waktu sholat duhur, sebelum asar sudah bangun. Ternyata kelewatan, jadi uzur. Nah ini, yang nggak jadi uzur itu cuma satu, Pak. Dia tidur sudah masuk waktu sholat, kecuali pengecualinya 2 tadi. Ya, dia yang nggak punya kebiasaan atau dia tidur tidak menitipkan pesan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di sore menjelang malam ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali mengumpulkan barang yang hilang, ya, mengumpulkan barang yang hilang dari kita. Kenapa mengumpulkan barang yang hilang dari kita? Karena disebutkan dalam sebuah perkataan yang berbunyi al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Hikmah, ilmu itu adalah barang yang hilang bagi orang-orang beriman. Maka ketika Allah izinkan kita untuk duduk atau rawuh di majelis ilmu, itu tandanya kita lagi mengumpulkan barang-barang yang hilang dari kita. Ainama wajadaha akhadhaha. Dimanapun panjenengan mendapatkannya, ambil. Ini misalkan Pak Bu, panjenengan kagungan kunci motor. Ternyata kunci motornya hilang. Yang menemukan Pak Bu, ya, yang menemukan adalah orang yang paling panjenengan benci. Diambil enggak kunci motornya? Saya yakin diambil. Itu barang hilang. Ya, atau misalkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, panjenengan kehilangan kunci motor misalkan. Kemudian ternyata kita tahu bahwasanya kunci motor itu, mohon maaf, itu jatuh di peceren itu. Pertanyaannya, diambil nggak kunci motor itu? Diambil. Sama dengan ilmu Bapak Ibu. Kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu apa? Al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha.
Ilmu itu barang seperti barang hilang. Dimanapun kita mendapatkannya, ambil itu. Maka ketika Allah, ya, ketika kita hanya diberikan kesempatan misalkan 1 jam, 2 jam untuk mengumpulkan barang-barang yang hilang dari kita, ambil kesempatan itu. Maka Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, kesempatan yang sangat bahagia ini, mari sebagai ladang kita untuk mengumpulkan barang-barang yang hilang dari kita, semoga terkumpul kembali dan bisa dijadikan sangu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat, berikan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau perintahkan. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini ternyata pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang a'dzarus shalah Bapak Ibu. Sebelum nanti masuk ke rukun, belum masuk ke syarat dan pembahasan yang lain, kita akan membahas tentang a'dzarus shalah. Apa itu a'dzarus shalah Bapak Ibu? A'dzarus shalah itu adalah uzur-uzur di dalam sholat. Ya. Kadang-kadang wah ini boleh uzur apa enggak kalau kayak gini? Kalau kayak gini termasuk uzur atau tidak? Atau kadang-kadang wah ini berarti orang yang suka mengakhirkan sholat. Nah, ya, berarti perlu kita ketahui apakah ini termasuk uzur atau bukan. Biar nanti seperti ini Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang, mohon maaf, karena saking ketidaktahuannya kita, kadang-kadang menghukumi orang yang kadang-kadang sholatnya diakhirkan itu kadang-kadang hukumnya Pak, ki wong cinta dunia ya. Terus azan tapi sholatnya orang mandek pahali tapi malah lanjut terus gitu. Nah, ini ternyata kalau kita bahas dari sisi, bukan sisi apanya Bapak Ibu ya, bukan sisi tepat waktunya ya, tapi pertanyaannya dalam hukum itu kan bukan sebatas bukan sebatas perasaan ya. Kadang-kadang kita menghukumi orang ini mesti orang cinta dunia, makanya kalau sholat jam 1 kalau zuhur. Ini kan kadang-kadang wah ini bener apa enggak nih, cinta dunia atau memang karena punya kesibukan ya. Karena kadang-kadang kita menghukumi orang yang sholat zuhurnya jam 1, berarti orang ini adalah orang yang mengakhirkan sholat. Fawailul musholin itu bukan termasuk loh Pak. Ini bahaya loh Pak. Kadang-kadang kita menghukumi ini orang fawailul musholin ini, orang celaka ini, orang sholat tapi celaka. Kenapa? Pas adzan tapi malah tidak berhenti pekerjaannya. Oh, tidak bisa kayak gitu. Kalau kayak gitu, berapa banyak orang yang ternyata ya bisa jadi Bapak Ibu ya. Karena nanti di dalam ada juga namanya pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Itu penting bagi kita. Ternyata belajar fikih ini bukan hanya tentang untuk diri kita, tapi bagaimana lisan kita, sikap kita kepada orang lain. Saya pernah dapat seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya pernah ada orang datang ke saya mau kayak gini. Coba Ustaz, lihat itu. Masjid itu enggak bener. Loh, enggak benernya apa Pak? Adzan asar jam 4:30. Lo enggak benernya dari sisi mana? Sekarang dari sisi perasaan, dari sisi argumen kita, atau memang dari sisi para ulama? Nah, itu harus jelas. Ya. Itu enggak benar itu enggak benar itu masjid itu. Masa adzan apa? Adzan asar 4:30. Ini enggak benar ini. Berarti tidak, salatnya tidak tepat waktu. Ini kalau ada orang ahli fikih cuma diguyu Pak. Udah gitu dong. Saya nggak akan balas sih, saya cuma diem saja. Ya sampai ada orang, ada orang Ustaz sudah tahu adzan zuhur, tapi ternyata tidak meninggalkan pekerjaannya, gitu ya, tetap melanjutkan pekerjaannya, malah tidak sholatnya jam 1. Ini fawailul musholin Ustaz. Kalau kayak gitu Pak Bu,
Berapa banyak orang yang tidak selamat dari lisan kita, coba. Ya, coba berapa banyak. Saya tidak bicara, wah ini Ustadz Fikri ini berarti mengizinkan untuk mengakhirkan sholat. Tidak. Yang terbaik ketika adzan ya sholat. Cuman hari ini keadaannya Bapak Ibu. Coba orang yang mau ketika adzan kemudian sholat itu berapa banyak sih Pak? Bu? Berapa banyak coba? Jangan menjadi apa? Lisan kita ini menjadi sebab di mana orang itu tidak mau sholat. Lah mau karo-karo sholat itu mau ngibai, ya sholat ke jam 1 lah orang sholat sisan bae lah. Ya, itu tergantung sikap. Kalau bicara tentang sikap, ya bicara tentang sikap, pasti ketika adzan kita sholat itu bicara sikap. Tapi kalau bicara hukum nggak bisa seperti itu. Inilah perbedaan. Kalau kita tahu permasalahan hukum fikih dengan permasalahan apa? Perasaan ketika kita tidak tahu hukum fikih itu bahaya sekali. Maka Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi nanti ini ada pembahasan tentang a'dzarus sholat, udzur-udzur di dalam sholat, tapi juga ada namanya auqatus sholat, yaitu waktu-waktu sholat. Ini penting bagi kita. Ya, tapi insya Allah nanti kita akhirkan saja pembahasan tentang waktu sholat. Ya, karena hari ini insya Allah bisa kita simpulkan. Ya, saya takutnya membahas a'dzarus sholat itu kan ini kitab zaman dulu Bapak Ibu ya. Jadi takutnya kalau hari ini kan sudah ada jam ya. Sudah ada jam kapan dimulai, kapan kemudian diakhiri Bapak Ibu ya. Cuman pada intinya tidak bisa kita hukumi orang yang misalkan sholat subuhnya misalkan Bapak Ibu ya. Ada hari ini sholat subuh itu jam berapa Bu adzannya? Setengah 5 Bapak Ibu ya. Setengah 5. Ada orang sholat itu jam 5. Nggak bisa kita hukumi orang ini sholatnya tidak tepat waktu, nggak bisa. Dia sholat di waktu, ya dia sholat di waktunya. Bukan apa? Dia sholat bukan tidak tepat waktu, dia tepat waktu. Kenapa? Karena dia sholatnya benar-benar di waktu subuh. Beda lagi kalau orang sholat subuh bangunnya jam 7. Sholat jam 7 lah itu baru kita hukumi orang ini sholatnya tidak tepat waktu. Sama seperti sholat duhur. Ada orang sholat duhur, sekarang adzan duhur jam berapa Bapak Ibu? Jam 11:43. Ada orang yang sholat setengah 2. Kita hukumi apa? Sholat tepat waktu atau tidak? Sholat tepat waktu. Tapi kalau ada orang sholat duhur, sholatnya jam 4, itu baru kita hukumi dia sholatnya tidak tepat waktu. Nah itu beda Pak Bu. Ya. Tidak sekali. Itu sering terjadi loh Bapak ya. Ini kesalahannya apa? Kesalahannya adalah sedikitnya para asatidzah yang menjelaskan tentang detailnya hukum sholat itu. Hasilnya apa? Semangat untuk sholat, tapi tidak semangat untuk menjaga lisan. Subhanallah Bapak. Itu sering terjadi di mana-mana. Saya itu sering sekali dapat curhatan kayak gitu. Ya memang pengennya sih menjaga sholat, tapi seringnya jatuhkan saudaranya. Lah ini malah jadi bahaya. Makanya apa? Kan kemarin saya sampaikan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah cerita sama Rasul, ya Rasulullah, ada fulana, dia rajin sholat, rajin haji, ya puasa, zakat, amal ibadahnya banyak, infak, sedekah, tapi apa? Tidak bisa menjaga lisannya. Apa kata Rasul? Hiya finnar. Di neraka. Sholat kita yang tepat waktu itu gak ada manfaatnya. Salat kita yang tepat waktu itu tidak ada manfaatnya. Puasa kita, Dawudnya kita, Senin Kamis kita tidak ada manfaatnya. Haji kita, umroh kita tidak ada manfaatnya. Infak sedekah kita tidak ada manfaatnya. Kapan? Ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita. Percuma. Salat tepat waktu. Habis salat apa? Ngece-ngece wong sing ora salat tepat waktu. Apa gunanya? Nah, ini penting. Maka hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya sampaikan tentang waktu-waktu sholat, tapi akan menjelaskan tentang a'dzarus sholat. Uzur-uzur di dalam sholat. Ada berapa uzur-uzur di dalam sholat? Kata al-musannif rahimahullahu taala, a'dzarus sholati arba'atun. Uzur-uzur di dalam sholat itu ada 4. Ada 4. Nanti saya kasih tahu caranya sekalian, Bapak Ibu. Ada caranya sekalian. Kalau uzurnya ini nanti bagaimana cara
sholatnya. Nanti ada sendiri. Apa saja? Yang pertama, an-naum, ketiduran. Ya. Tidur atau tidur. Nanti tidurnya akan kita bagi Bapak Ibu. Ya, akan kita bagi. Enggak kemudian sing tidur berarti udzur sholatnya enggak boleh mengakhirkan sholat. Enggak bisa kayak gitu. Harus detail. Karena hukum fikih itu adalah hukum yang terperinci. Sering saya sampaikan, hukum fikih itu bukan hukum umum. Kemarin waktu ketika Ramadan saya jelaskan, kalau ada sisa makanan di sini, itu kan hukumnya terperinci. Tidak boleh kemudian kita sampaikan sisa makanan yang sisa ada di dalam gigi itu berarti dimaafkan. Oh, tidak bisa. Harus terperinci. Bagaimana bentuk sisanya? Ya sisanya gede-gede sengaja dilangkai ya tetap batal ke poso, Pak. Ya, tidak bisa seperti itu. Makanya Pak, fikih itu adalah hukum yang terperinci. Ingat, terperinci. Satu hukum, satu keadaan dengan keadaan yang lain, walaupun kelihatannya hampir sama, bisa jadi beda. Ya, bisa jadi beda. Maka Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tidur. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, an-nisyan. Lupa Bapak Ibu. Ya. Lupa. Yang ketiga, al-jam'u, ya, jam'u menjamak sholat. Ini termasuk apa? Termasuk dari apa? Udzur dari sholat. Yang keempat adalah al-ikrah. Apa itu al-ikrah? Ya, ikrah itu terpaksa. Ya, nanti ada surahnya, ada gambarannya. Yang pertama Bapak Ibu, wa makna a'dzaris shalah. Adapun makna dari udzur sholat, ibaratnya boleh tidak jamaah, boleh mengakhirkan sholat. Itu apa? Apa makna udzur di sini? Ai annahu la ya'samu man akhkhara sholata an waqtiha. Ya, enggak. Ya, kata beliau makna udzur di sini apa? Annahu la ya'sam. Sesungguhnya orang yang mendapatkan udzur sholat, dia tidak akan berdosa bagi siapa saja kalau seandainya dia mengakhirkan sholat. Kalau dia mengakhirkan sholat gara-gara ada udzur ini, itu tidak berdosa. Tapi kalau mengakhirkan sholat karena tidak ada udzur-udzur ini, jadi berdosa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya gitu. Ya, man akhara sholata an waqtiha. Ingat Bapak Ibu, yang mengakhirkan sholat ya di luar waktunya, bukan dalam waktu. Waktu sholat itu kan banyak Bapak Ibu ya. Misalkan subuh itu bukan hanya ketika imam selesai kemudian waktu sholat selesai, enggak. Itu masih ada waktu sholat lagi. Kayak zuhur, itu bukan sebatas ketika imam selesai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, waktu sholat zuhur selesai, enggak, masih panjang, waktu zuhur panjang sekali, sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai setengah 3, tergantung nanti asarnya. Ya, asar juga bukan hanya ketika imam sudah salam, berarti waktu asar sudah selesai, enggak, masih panjang. Kadang-kadang makanya di dalam masjid ada yang sholatnya setengah 5. Ya, bukan berarti mengakhirkan sholat, karena dia sholat di waktunya. Ya, kenapa? Karena di beberapa kitab disebutkan bahwasannya inti di dalam sholat itu khusyuk. Sekarang pertanyaannya, saya mau tanya Pak, khusyuk dan jamaah mana yang lebih utama? Khusyuk. Khusyuk dan jamaah utama mana? Khusyuk ya. Tapi kalau khusyuk dan kemudian berjamaah lebih utama. Ya, lebih utama. Ya, ini jadi kadang-kadang lah jamaah bae lah jebule ora khusyuk. Ya. Lah apa manfaatnya coba jenengan? Berjamaah nggih. Salat gitu ya. Allahu Akbar, pikiran utang, pikiran apa subhanallah. Salat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Zikir itu enggak ada yang diresapi sedikit pun. Ya, Allahu Akbar atau nanti iftitahnya mungkin dengan Allahumma ba'id baini atau wajhatu Allah atau Allahu Akbar kabiro. Itu enggak ada diresapi sedikit pun. Allahu Akbar elah mau bani bocor ya, kuncinya hilang nang kanan tapi nang ditak urut ya, turut betul itu diingat itu. Makanya kadang-kadang ada orang bilang ya kalau kunci hilang solusinya adalah sholat. Karena sholat itu adalah kesempatan yang paling gampang untuk nguruti kunci itu di mana itu ya. Makanya Ustadz kalau jamaah sama khusyuk, kalau dibandingkan khusyuk dan jamaah mana lebih utama? Khusyuk.
Coba jenengan Allahu Akbar, jenengan ingat sama Allah. Ketika Allahu Akbar jamaah, tapi tidak ingat sama Allah, mana yang lebih utama? Salat sendiri tapi khusyuk. Ya, tapi kalau bisa, ya jamaah, ya khusyuk. Itu lebih utama. Ya, itu paling utama. Ayo Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau apa? Makna uzur ini adalah dia tidak akan berdosa kalau dia mengakhirkan sholat atau tidak sholat di dalam waktu sholat tersebut. Ya. Yang pertama apa? Yaitu an-naum, tidur. Ya, nanti jangan dijadikan alasan nih Bapak Ibu. Ya, wis turu wae ora apa-apa mengakhirkan sholat, teman enggak bisa. Tidur yang bagaimana? Ya, an-naumu yakunu udhran. Ya, tidur itu dia akan menjadi uzur idza nama qabla dukhulil waqti. Kalau tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Sekarang zuhur jam berapa Bapak Ibu itu? Ya, jam 11:43 nggih. Ini sholat apa nih? Masuk sholat zuhur ya? Oke. Bapak Ibu misalkan tidurnya jam 11:30. Pertanyaannya, panjenengan sehari itu sudah masuk waktu sholat atau belum? Belum. Ya, tidurnya jam segini. Ya, jam 11:30. Saya tak tidur lah. Ya, saya tak tidur. Tapi catatannya satu. Panjenengan yakin kalau nanti pas waktu sholat itu bangun. Ini catatannya Bu ya. Uzur itu, tidur itu menjadi uzur ketika panjenengan tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat dan panjenengan yakin kalau nanti bangunnya ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Nah ini yang jadi uzur. Tapi kalau misalkan gini, panjenengan tidur, ya tidurnya apa? Sebelum waktu sholat gitu. Tapi kayaknya tahorat tangi. Turun jam 11.30 bisa-bisa tanginya maghrib. Loh bisa jadi toh Pak Bu ya. Ya kan takutnya misalnya karena habis kecapean kerja gitu loh. Ya lembur semalam ndak mboten sare-sare misalkan. Ya sudah, kalau yang ini nggak jadi, mending panjenengan tahan dulu kemudian sholat. Ya, tapi kalau misalkan ya panjenengan sholat, ya panjenengan sare itu sebelum masa waktu sholat. Panjenengan yakin kalau di waktu sholat nanti saya bakal bangun. Ya, di waktu sholat nanti saya bakal bangun. Ternyata tidak jadi bangun, Ibu. Ini baru udzur. Ini baru udzur. Mananya udzur apa? Panjenengan boten dosa. Misalkan, insya Allah saya kena tidur 11.30, jam 11.43 bangun. Qadarullah bangunnya maghrib. Ini beda loh Bapak ya. Karena dia sudah yakin waktu sholat pasti dia bangun. Ternyata malah kelewatan. Bangunnya malah maghrib. Terus bagaimana? Jadi udzur gak? Dia jadi udzur. Dosa enggak? Enggak dosa. Ini tidur yang menjadi udzur. Kertas udzur ya Bu ya. Yang menjadi penghalang ya, yang menjadi alasan kita itu boleh mengakhirkan sholat. Tidur yang bagaimana? Tidur yang dia sebelum masuk waktu sholat, tapi dia yakin bakal bangun di waktu sholat tersebut. Ya, kalau tidak yakin, berarti tidak jadi udzur. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ini amanah ya Bapak Ibu ya. Nanti termasuk amanah ini juga dibebankan kepada orang yang tahu kalau ininya tidur. Anaknya, istrinya. Itu amanah Bapak Ibu. Itu kewajiban. Kewajiban bagi siapa? Ini hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Hukumnya wajib. Ini contoh, mohon maaf. Saya punya anak. Ya. Sudah balik. Kemudian tidur. Bapaknya punya kewajiban membangunkan anaknya. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Kok anaknya nggak bangun? Ya, anaknya nggak bangun. Panjenengan sudah nggak dosa. Tapi kalau panjenengan kok ternyata membiarkan anak atau membiarkan suami, membiarkan istri yang tidur, maka apa? Jenengan dosa. Nah ini wong turu tapi ngangeli wong liya. Ya sing turu sapa, sing penak sapa, tapi oleh kewajiban sapa.
Nah ini, ya. Jadi termasuk bukan hanya orang tua, termasuk kalau kita lagi misalkan mohon maaf di rumah saudara, ya ternyata ada saudara di ruang tamu tiduran, ya sudah masuk waktu sholat, kita yang melihat punya kewajiban untuk membangunkan. Minimal apa? Tangi. Itu minimal sekali. Nah kalau sampai nggak tangi, kita nggak punya apa namanya, nggak punya rasa untuk membangunkan orang tadi yang tidur tadi, akan menjadi dosa. Nah, ini yang tidur siapa, yang dapat beban siapa? Yang tidur dia, tapi bebannya kepada orang lain yang melihat. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, jadi yang tidur yang menjadi udzur itu bagaimana? Tidur yang dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat dan dia yakin dia akan bangun di waktu sholat tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya sudah yakin ternyata kok malah bangunnya di luar waktu sholat, maka dia termasuk udzur. Ya, itu tidak menjadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udzran. Yang kedua, kalau tidurnya kok sudah masuk waktu sholat, maka tidak menjadi udzur. Sholat zuhur jam 11.43. Ya, Allahu Akbar. Awislah, gerengan dilalah. Ya, karena biasanya setelah azan berkumandang itu paling enak buat guru. Ya, paling enak. Ya, misalkan insyaallah mau istirahat lah. Pas belum azan itu enggak ngantuk-ngantuk. Tapi pas azan wah paling enak buat tidur itu. Ya, saya tanya tambah banyak sih Pak masalahnya itu. Ya, karena ketika sebelum azan ini saya tanya sedorke wae, kan mau tidur enggak tidur. Pas Allahu Akbar, bunyi taklah gerengan sedila ya. Nah, gitu. Itu mak kliep sebentar aja langsung tidur itu. Fakta ya, Bu ya. Itu fakta itu, kalau udah azan itu paling penak tidur. Nah, ini berkenaan tentang apa namanya? Tentang udzur sholat. Jadi udzur sholat ini kalau dia ternyata tidurnya sebelum waktu sholat, maka dia menjadi udzur. Tapi kalau tidurnya kok di dalam waktu sholat, maka tidak menjadi udzur. Ya, illa kecuali idza kana min adatihi al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqti. Oh, tadi ada pengecualian Bapak Ibu. Tapi ada pengecualian. Tadi kan kalau tidurnya di waktu sholat kan tidak menjadi udzur ya. Tapi kata beliau kecuali kalau dia punya adat. Adatnya dia, misalkan nih, kalau azan misalkan kan zuhur jalan 11.43. Allahu Akbar, nanti tidur. Tapi sebelum iqomah atau sebelum keluar waktu sholat zuhur, dia bangun. Ini enggak masalah. Ini tetap menjadi udzur. Ini rinci Bapak Ibu ya. Saya tak tuliskan aja Bapak Ibu. Ya, ini karena tidurnya beda-beda ini Bapak Ibu. Ya. Tidurnya beda-beda. Nanti karena wah ini yang udzur yang mana ya enggak yang mana. Ya. Yang udzur yang mana ya enggak yang mana. Yang pertama adalah tidurnya sebelum waktu sholat. Ya. Iya, ini yang pertama. Ini udzur, Ibu ya. Ini jelas udzur. Yang kedua, ya, tidurnya apa? Sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, ini tidak punya udzur kecuali, ada kecualinya apa itu? Kecuali kalau dia punya adat atau kebiasaan, Ibu ya. Kecuali kalau dia punya kebiasaan, tidurnya sudah masuk waktu sholat, tapi bangunnya biasanya sebelum waktu sholat sebelum waktu sholat itu selesai dia sudah bangun. Nah ini nggak masalah. Ya, harus punya kebiasaan itu. Maka kata beliau apa? Illa idza kana min adatihi, kecuali kalau dia punya kebiasaan al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqti, ya, au sathiqatun yuqidhuhu qabla khurujil waqti. Kalau dia punya kebiasaan tidur memang di dalam waktu sholat, ya, ketika waktu sholat dia malah tidur, tapi dia punya kebiasaan sebelum selesai waktu sholat
dia sudah bangun. Ini jadi uzur, enggak masalah. Atau ya dia tidur di waktu sholat, kemudian dia mengamanahkan kepada orang lain. Mohon maaf, Pak Kamal misalkan tidur, ya Pak Kamal tidur ketika masuk waktu sholat, ngomong sama saya, Ustaz, nanti bangunkan saya jam 1. Ya, ternyata saya lupa, Pak. Ya, ternyata saya lupa. Tetap Pak Kamal tetap jadi uzur. Ya, Pak Kamal tetap uzur. Kayak tadi misalkan dia punya kebiasaannya kalau tidur jam 11.43 ketika masuk waktu sholat duhur, sebelum asar sudah bangun. Ternyata kelewatan, jadi uzur. Nah ini, yang nggak jadi uzur itu cuma satu, Pak. Dia tidur sudah masuk waktu sholat, kecuali pengecualian 2 tadi. Ya, dia yang nggak punya kebiasaan atau dia tidur tidak menitipkan pesan kepada orang lain. Nah ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita lebih berhati-hati ketika sholat. Dan ini mohon maaf, ya inilah namanya hukum fikih. Ya, hukum fikih itu tidak bisa dibuat sederhana karena rinci sekali. Ya nggak bisa kemudian kita katakan ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Ya, tidak semua, ya tidak semua permasalahan hari ini itu bisa kita jawab dengan misalkan dengan satu dalil, itu nggak bisa. Bahkan beberapa permasalahan kalau disebutkan dalilnya tambah bulat. Bukan kita tidak berlandaskan kepada dalil, ya bukan tidak berlandaskan kepada dalil. Kadang-kadang kita hari ini kita kan lebih butuh kepada hukum daripada dalil. Ya, makanya coba Bapak Ibu nanti perhatikan di banyak kitab fikih. Ya, ini karena kita kan bicara tentang mazhab Bapak Ibu ya. Karena memang diwasiatkan oleh para ulama tidak boleh seorang muslim bertaklid kecuali dengan 4 mazhab yang ada. Nggak boleh. Jadi kan kalau mau bertaklid, ya kalau nggak Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sudah. Nggak boleh bertaklid kecuali selain 4 mazhab. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahkan kalau seandainya ada orang ngomong, saya kalau ada dalil, saya insya Allah bisa langsung menafsirkan dalil tersebut, nggak usah dipercaya. Ya, kenapa? Karena itu urusan panjenengan sama Allah. Saya lebih baik Bapak Ibu ya, ngambil pendapatnya mazhab ya, kemudian dijelekin sama orang daripada saya ngambil pendapat yang bukan dari mazhab, tapi kemudian orang-orang tepuk tangan sama saya. Saya lebih baik ngambil pendapat mazhab. Apa alasannya? Itu lebih aman, ya, lebih aman, lebih lebih selamat. Ya. Kenapa? Karena jelas siapa yang menentukan hukumnya, itu para ulama. Kita bukan siapa-siapa. Maka Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang hukum fikih Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ini jadi rinci banget gitu ya. Tapi ini jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana tidur yang menjadi uzur dan mana tidur yang tidak menjadi uzur. Ya, ini yang pertama. Kemudian kata beliau, ya, wa yusannu iqadu man nama qabla dukhulil waqti. Ya, maka disunnahkan untuk apa? Untuk membangunkan man nama qabla dukhulil waqti, yang dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Nah, ini bagi orang yang tahu ini Bapak Ibu. Sunnah ya, sunnah. Tapi kalau dia yang tidurnya sebelum waktu sholat, ya. Jadi kalau ada orang tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat, ya bagi orang yang lihat hukumnya sunnah. Tapi kalau dia apa? Wa yajibu iqadu man nama ba'da dukhulil waqti. Tapi berbeda kalau seandainya ada orang tidur ketika sudah masuk waktu sholat. Bagi orang yang melihat hukumnya jadi wajib. Nah ini perbedaannya. Ya, jadi kalau orang itu tadi melihatnya itu orang ini tidurnya sebelum masuk waktu sholat, orang yang melihat hukumnya sunnah untuk membangunkan. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia tidurnya adalah di dalam waktu sholat, ya maka wajib kita untuk membangunkan. Bisa membedakan Bapak Ibu ya. Nah, tinggal dilihat. Ya, Ustadz, kalau tidak tahu Ustadz, ini tidurnya sudah masuk waktu sholat apa belum masuk waktu sholat, pas tidurnya wis tangeke wae, ya bangunkan saja. Ya itu sebagai apa? Membantu dia ya agar dimudahkan untuk sholat ya, walaupun cara membangunkannya bukan berarti harus bangun Bapak Ibu, ini mohon maaf
Kadang-kadang kita memaksa, wah ini harus bangun. Tidak usah. Ya, minimal apa? Minimal kita sudah melemparkan tanggung jawab kita itu saja. Ya, misalkan bangun. Sudah. Ya, sekali lagi bangun. Kalau tidak bangun, tinggal saja. Ya, tinggal saja. Yang pertama, urusan kita sudah selesai sama Allah. Tinggal urusannya dia sama Allah. Urusan kita sudah selesai. Itu ukuran paling minimal. Maka Bapak Ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah tidur, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua. Karena tidur ini yang menjadi Bapak Ibu, yang menjadi hal yang agak unik gitu ya. Karena misalkan itu sering sekali, karena tidur ini sering menjadi hal yang paling favorit dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, terkhusus di sholat-sholat subuh gitu ya, apalagi imamnya yang lama gitu ya. Imamnya lama itu paling nikmat itu, bukan menikmati bacaannya tapi tidurnya. Ya, bisa mendengklu. Alhamdulillah sih, insya Allah nggak sampai titik tidur itu. Ya, tapi ya itu bahayanya kalau sampai tidur gitu ya. Apalagi di pesantren Bapak Ibu. Itu kan kalau anak-anak itu kan biasanya tidur kadang-kadang jam 3 udah bangun itu. Itu kalau dulu saya masih ingat kalau lagi nyanter itu nyari tempat yang paling dekat sama tembok. Karena kalau di pesantren itu kalau sholat mesti ciri khasnya ustadz itu kalau baca surat Qaf, ya itu bukan satu ayat dua ayat, satu surat. Ya itu kakinya udah teklak itu gitu ya. Nanti ketika pas lagi ruku atau sujud itu balungnya kerosok kletuk gitu. Makanya santri-santri itu cari bagian tembok itu. Ya, sekalian sender, nah itu nanti termasuk batal itu sholatnya. Ya, itu termasuk batal itu sholat nyender itu. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau memang duduk Bapak Ibu ya. Beda lagi kalau memang dia memang sholatnya duduk, ini berbeda dengan kalau orang berdiri kemudian nyender, ini beda lagi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, yaitu adalah an-nisyanu, yaitu lupa. Nah ini lupa yang bagaimana ini masalahnya? Ayat tadi tidur yang bagaimana yang menjadi udzur, termasuk lupa yang bagaimana menjadi udzur. Nek hari ini kok ora salat, yo kelalen iki. Padahal sengaja dikelalenakan. Nah ini enggak jadi udzur. Ya, kalau hari ini masa sengaja lupa, tak kelalen kesisan lah. Kok nek pas ditakoni wong, kok ora salat? Wah lali. Ya, enggak jadi itu. Nah, maksudnya nisyan bagaimana? Yakunu udzran idza kana sababuhu amran mubahan. Ya, lupa itu bisa menjadi udzur idza kana sababuhu amran mubahan. Kalau seandainya sebabnya itu adalah sesuatu amalan yang mubah. Mohon maaf. Ini kan biasanya ada orang bekerja, Bapak Ibu ya. Bekerja itu hukumnya apa? Mubah. Saya bukan ngajari meninggalkan sholat ya Bapak Ibu ya. Ini saya pokoknya ngambil perspektifnya berbicara tentang hukum gitu saja. Adapun nanti tentang afdolnya, nanti saya akan bicarakan. Biar nanti jenengan tidak melihat saya, ini Ustadz marahi mengakhirkan sholat ini. Ya tidak, tapi kita lihat dari sisi hukum dulu. Nanti bicara tentang keutamaannya. Nah, kalau dari sisi hukum, kalau kita lupa dikarenakan ada urusan yang itu urusannya hukumnya mubah, maka itu menjadi udzur, nggak masalah. Mohon maaf ya, kan lagi kerja, macul, gitu ya, nggak kedengeran sholat, ya, nggak kedengeran azan, sudah kedengeran azan, ya, engkau tak kailah, tak sholat lah, rong paculan maning apa terong paculan maning gitu ya, sudah nung, kalian, ya, karena lagi nanti lombok sih kan semangat banget gitu ya, subhanallah, lihat jamnya, subhanallah jam 2 ternyata, ya. Padahal mau sholat, ini jadi udzur atau tidak? Ini udzur. Kenapa? Karena mencangkul pekerjaan itu hukumnya mubah. Beda lagi kalau kayak gini, mohon maaf Bapak Ibu, ya. Lagi mau azan, jadi bang, wah, malah minum khamar. Mohon maaf, atau apalagi zina, atau lagi mencuri misalnya, ya. Akhirnya lupa, innalillahi, ya. Kalian sholat maka kalian nyolong. Ya. Nah ini jadi udzur tidak? Enggak jadi udzur. Kenapa? Karena dia lupa tidak mengerjakan sholat. Bukan karena disebabkan amalan yang mubah, tapi karena amalan yang haram.
Ini nggak jadi udzur. Inilah tasamuhnya Islam di dalam kepada umatnya. Ya, inilah bagaimana Islam mengatur umatnya. Kalau hari ini Pak Bu ya, kenapa terjadi perselisihan di tengah kita? Ya, akhirnya ada orang, kayak sok soleh. Ya, kayak hiji ngomong lah orang-orang tahu cintanya cinta dunia. Apa sebabnya? Karena dia tidak membahas secara hukum detail. Coba dia membahas hukum itu secara detail, nggak akan terjadi kayak gitu. Hukumnya harus detail. Orang misalkan hari ini ada pekerjaan, Ustaz, kalau seandainya saya kelupaan Ustaz, gara-gara pekerjaan, bagaimana? Sudah, nggak jadi udzur, nggak masalah. Ya, tapi afdolnya. Nah, ini bicara afdolnya, gitu ya. Bagaimana afdolnya? Bagaimana utamanya? Kalau dengar adzan ya langsung memberhentikan pekerjaan, kemudian sholat. Kenapa saya bicara tentang dua hal ini, Bapak Ibu? Yang satu itu bicara tentang bagaimana kita cara menghukumi orang lain. Yang satu itu bicara tentang sikap kita. Sikap untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, setelah selesai ketika adzan berhenti sholat. Tapi untuk orang lain bisa jadi orang ini kadang-kadang punya pekerjaan yang mubah. Karena apa? Nanti bisa landasnya gini. Sekarang gini, kenapa jenengan nggak sholat jamaah? Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah kok. Saya tak dahulukan nyari uang dulu lah, nanti sholat jamaahnya tak akhir kan nggak apa-apa. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena mencari uang itu nafkah hukumnya wajib, sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, kecuali kalau panjenengan menggunakan mazhab Hambali nanti. Ya kalau mazhab Hambali itu sholat jamaah itu hukumnya wajib, tapi di mazhab Syafi'i sholat jamaah hukumnya sunnah fardu kifayah. Lah kita juga nggak boleh menyalahkan. Ini pentingnya literasi Bapak Ibu. Jadi kita bisa menahan lisan itu, ya kita tahu. Oh iya, jebule ki wong Jumat pendapat ki selesai. Itulah makanya kalau ada perdebatan di tengah umat itu bukan karena dia hebat, tapi literasinya itu lagi rendah-rendahnya itu. Ya kalau panjenengan hari ini ya, kalau di luar ahlu sunnah memang nggak masalah gitu ya. Itu memang nggak masalah kita gontok-gontokan. Tapi kalau dalam ahlu sunnah wal jamaah gitu ya, masalah ini ramai di media sosial sampai nyindir di status WA. Waduh, ya ini namanya lagi kurang literasi. Ya ini penting sekali ya, penting bagi kita untuk memperbaiki literasi kita. Makanya tadi di mukadimah, di pembukaan kita sampaikan, ketika Allah izinkan kita datang ke majelis ilmu itu, kita sedang apa? Dholatul mukmin, ya, lagi mengumpulkan barang hilang. Ya. Kalau barang itu udah ketemu kan udah sempurna kita. Gak mungkin ada perselisihan. Makanya sering kami sampaikan, kami itu ada satu kota di Yaman itu namanya kota Hudaidah, Bapak Ibu. Nggak ada perselisihan. Mau apapun mazhabnya, ya bagaimanapun cara sholatnya, bahkan mungkin mohon maaf ormasnya berbeda, enggak masalah. Ya, enggak ada masalah. Ya, saya itu sampai kaget Bapak Ibu. Ini saya cerita saja. Tahun 2024 itu masih ada cerita, ya, membid'ahkan kunut subuh. 2024, ya. Ya ada pendapat bahwa saya kunut subuh itu bid'ah. Iya itu pendapat. Tapi bukan berarti kemudian kita ngelontarkan ke orang gini, ya, Ustaz, jangan kunut bid'ah niku. Loh, 2024 ini kan harusnya sudah selesai Bapak Ibu. Ini kan kalau saya dulu waktu kecil itu saya masih ingat kalau ada pembicaraan itu. Bapak kadang datang, ada orang datang udah ngomong, Ustaz ini kunut ini bid'ah. Ini saya masih ingat waktu kecil itu. Ya itu tahun 2002 dari 2004 itu. Saya TK itu. Ya. Itu urusan lah, masa 2024 masih ada urusan kayak gitu Bapak Ibu. Ya, urusan kayak gitu. Ini subhanallah. Ini kurangnya literasi kita terhadap keilmuan Islam. Ini penting Bapak Ibu. Ayo insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa yang dimaafkan ketika dia lupa disebabkan ada urusan yang mubah, yang hukumnya mubah. Tapi kalau memang dia hukumnya adalah haram, ya, atau sesuatu yang makruh, maka tidak menjadi uzur. Ya, ini penting bagi kita. Karena satu lagi Bapak Ibu saya masih ingat sekali. Saya itu kemarin waktu Ramadan, Bapak Ibu masih ingat masalah zakat. Saya bahas di sini masalah zakat fitrah, ya. Saya juga membahas zakat fitrah itu di beberapa tempat, Bapak Ibu. Lucunya, ini orang Indonesia, ketika beda pendapat, itu nggak mau datang lagi ke pengajian saya.
Subhanallah. Saya itu kadang-kadang kipiye. Itu kalau melihat janda mau salaman sama saya. Itu cuman gara-gara apa coba Bapak Ibu? Saya cuman bilang, mau zakat fitrah pakai beras, pakai uang, dua-duanya itu boleh. Hanya saja ada peraturan tambahan itu saja. Besoknya nggak mau lagi datang ke pengajian saya. Ya, itulah bahayanya ketika kita tidak punya literasi itu kayak gitu. Ya, sudah melihat saya itu udah mau salaman. Saya sampai tanya sama takmirnya, ini kok udah mau salaman? Kayaknya gara-gara kemarin. Ya, ngomongnya sama saya seperti itu, ngomong ke takmir itu gara-gara kemarin panjenengan itu membahas zakat fitrah itu. Ya Allah, wong panjenengan ya mau pakai uang, pakai beras ya monggo, itu pendapat ya. Kita hanya menyampaikan pendapat biasa saja. Tapi tidak mau datang lagi pengajian, berarti udah mau 2 bulan itu. Syawal, Dzulhijjah ini 3 bulan ini udah mau masuk bulan ketiga itu nggak mau datang pengajian saya. Ya, cuman gara-gara apa? Gara-gara saya membahas tadi zakat fitrah boleh pakai beras, boleh pakai uang. Hanya saja perbedaannya, sana juga bilang Ustaz boleh pakai uang, boleh. Hanya ada peraturan tambahan gitu doang. Ya, itu pendapat saya. Ya monggo jenengan pendapat yang lain ya monggo. Ya, tapi ternyata subhanallah. Lah ini penting bagi kita. Ya, makanya saya dari awal bilang, nanti kalau seandainya saya menjelaskan sesuatu, kemudian kok beda, jangan-jangan nanti saya ditinggal ke satu-satu. Saya pengen ngaji itu ya semakin kita hatinya itu jembar, tambah pena. Ibaratnya kita tahu bagaimana literasi keilmuan Islam itu sendiri, bukan malah kemudian akhirnya ya bagi beda. Berarti sesuatu kurang ngaji gini, nah. Oh jangan gitu Pak Bu. Jadi tadi kan di awal itu disampaikan al hikmatu dholatul mu'min ainama wajadaha akhadha. Ilmu itu kan barang hilang. Dimanapun kita dapat ambil dari siapapun itu. Ya, makanya ada sebuah kalimat Bapak Ibu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan apa? Khudh ma safa wa da' ma qadar. Ya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Panjenengan enggak sama. Ya sudah, ambil pendapat yang lain, enak-enak saja. Ya. Oh, ini kurang tepat bagi saya, ya ambil yang lain. Ya enggak apa-apa. Ya, orang Islam ini luas kok. Jadi hari ini kami sampaikan ada 2 uzur. Yang pertama adalah Bapak Ibu tidur, yang kedua adalah lupa. Sebabnya apa? Lupa itu kalau dia disebabkan lupanya karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Ya, amma idza kana makruhan au haraman fala yu'dzar. Kalau melakukan hal-hal yang makruh kemudian dia lupa ini, maka apa tidak dimaafkan. Ini mohon maaf, ya saya cerita-cerita saja. Ini jangan dimasukkan dalam hati Bapak Ibu ya. Termasuk ini bagi yang lupa gara-gara sambil rokok itu. Ya, udutnya lagi penak banget gitu ya. Kalau kesupen itu innalillahi. Ini enggak jadi uzur. Kenapa? Karena merokok itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh ya. Tapi nanti ada yang bilang haram, ya itu urusan yang lain gitu ya. Makanya kayak saya bilang, hukum rokok ini haram, ya itu urusan yang lain. Kalau saya bilangnya makruh. Nanti kalau dia ngomong haram ya monggo pendapat yang lain gitu. Tapi kalau ada sangkut paut sama ini ya ada sedikit. Misalkan lagi menikmati gitu ya, menikmati wah penak banget gitu ya, apalagi al-udud ba'da dahri gitu kan. Ududnya ba'da dahar gitu kan paling enak ya. Ya, itu kan paling enak. Oh, saya itu juga sampai saya itu punya komunitas, ya komunitas udud itu, Pak. Ya, makanya saya punya komunitas namanya komunitas ngopi, Pak. Ya, ngobrol perkara iman sambil ngopi sambil udut gitu. Tapi ustadz orang udut. Ya, oke, jamaah setiap itu ustadz, ayo ustadz ada rokok ini, ada rokok ini. Setiap pengajian itu saya ditawari terus itu. Ya, tapi alhamdulillah ya saya bisa bareng-bareng duduk sama sama teman-teman yang lain. Jadi kayak tadi contohnya, Ustadz itu juga ditanyakan oleh teman-teman. Ustadz kadang-kadang habis dahar itu kadang kita rokok kemudian sampai kelupaan sholat. Nah, ini hukumnya bagaimana? Tidak jadi uzur. Ya, tidak jadi uzur. Ya, kenapa? Karena rokok itu hukumnya makruh. Itu ya, hukumnya makruh. Walaupun nanti Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah taala dalam kitabnya membagi hukum rokok itu menjadi 4. Ya, membagi hukum rokok itu jadi 4. Ada nanti hukumnya mubah,
ada yang namanya hukumnya nanti wajib. Rokok wajib, Pak. Ya, nanti ada. Rokok itu hukumnya wajib, rokok itu hukumnya menjadi sunnah, dan rokok itu menjadi hukumnya haram. Itulah hukum fikih. Mau tidak mau, ketika kita bicara hukum, ya itulah hukum fikih. Itulah ulama. Kalau kita, wah kok ngono tat, aku ora terima. Ya sudah, nggak terima sama ulama saja. Masa saya juga menukil perkataannya ulama, bukan menukil perkataannya sendiri. Ya, itulah nikmatnya menikmati literasi keilmuan Islam. Kita baca pun tidak akan marah, malah menikmati, lucu-lucuan jadinya. Wah, juga ada wajib juga ya. Ya, loh, kalau ada orang mau mati ternyata obatnya rokok, lah gimana, Pak? Loh, masa kita kemudian ngomong, jangan rokok, gak boleh rokok. Loh, kalau obatnya cuma rokok, ya gimana ya, harus rokok toh, Pak? Itulah, jadi menikmati literasi ini jangan dengan otot, Pak, tapi dengan hati. Ya, jadi lebih enak nikmati gitu loh. Tapi kalau pakai otot itu beda, penduliman. Ya, tapi kalau pakai hati itu kita menikmati betul bagaimana indahnya literasi keilmuan Islam ini. Begitu Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf kalau ada salahnya, kalau ada baiknya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Monggo silakan. Jangan rokok ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu itu pernah dengan hadis itu ya, kata ini kurang belajar juga kurang ngaji. Kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu kafir. Itu nggak tahu yang ada apa, cuman dengar itu. Nah, pada waktu itu saya bisa kejadian 3 kali meninggalkan sholat Jumat, tapi saya berusaha ya 2 kali lah, terus saya sholat Jumat lagi. Karena pada waktu itu saya bekerja, karena punya kendaraan itu kan saya ngambil lele duhur di Parung. Ketika saya bawa lele duhur itu, saya di Indramayu berhenti, isi air dulu belum ada oksigen. Nah, kalau saya berhenti sholat Jumat, nilainya pada mati semua, itu bisa jadi stres itu. Nah, mau tidak mau kan saya tetap berjalan terus, akhirnya sampai di Bumi Ayu saya ngisi lagi. Nah, biasanya saya nanti carinya waktu, akhirnya saya sholat dulu di tempat yang memungkinkan, gitu. Akhirnya sekalian istirahat makan sambil sholat dulu. Nah, saya ketiga kali jangan sampai ninggalkan, saya tetap berusaha yang hari, karena setiap hari Jumat ngambilnya itu. Jadi saya berusaha yang 1 kali itu kita sama yang yang nyanter mungkin ya. Nah itu saya berusaha sholat Jumat, jadi tinggalkannya 2 kali, tapi saya nggak sholat itu. Nah ini gimana? Iya. Untuk meninggalkan sholat Jumat ini ya hampir mirip dengan makna meninggalkan sholat itu berarti dia tidak mengerjakan. Jadi meninggalkan itu bukan berarti mengakhirkan sholat, ya. Karena ada nanti kalau meninggalkan sholat Jumat, maknanya itu dia tidak mengerjakan sholat. Ya itu yang menjadi jadi kafir tadi ya. Tidak hanya sholat Jumat, termasuk sholat biasa itu. Ya, bukan hanya sholat Jumat saja. Maknanya itu ketika dia tidak mengerjakan sholatnya. Ya, bukan meninggalkan sholatnya, tapi ketika dia misalkan sholat zuhur, ya sholat zuhur. Kemudian dia sholatnya jam 1, ya dia tetap disebut Islam. Tapi misalkan sholat zuhur nggak sholat, sampai hari besok nggak sholat lagi, itu meninggalkan sekali saja secara sengaja. Memang dia sudah tahu hukumnya, bahwa hukumnya sholat itu wajib, kemudian dia meninggalkan sholat, itu baru kafir. Itu maknanya. Ya, bukan berarti mengakhirkan itu disebut sebagai kafir, bukan. Nah ini penting, karena nanti ada udzur-udzur banyak sekali. Nah contohnya kayak tadi, itu bisa juga masuk dalam kategori safar. Karena yang wajib untuk sholat Jumat itu adalah muqim, bukan mustautin. Panjenengan keadaan saat itu mustautin. Ya, mustautin itu hanya di situ sebentar, mau pindah lagi ke tempat yang lain. Itu nggak menjadi wajib. Nah itu bedanya. Yang muqim itu yang di situ yang wajib. Begitu ya, jadi memang ini pentingnya memahami hadis itu tidak lewat
terjemahan. Kalau gitu Pak, nanti kita menghukumi orang yang sholatnya telat, itu kafir semua. Itu bahaya gitu loh. Itu bahayanya di situ. Ya, ada pun tadi makna di situ, maknanya adalah ketika dia betul-betul tidak mengerjakan semua sholat, tapi yang wajib gitu, sholatul maktubat yang 5 itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Allah a'lam bishawab. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.